Paham, 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 Di atas bukit Nanja. Tinky Winky, 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 Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan kami dari Komisi 3 akan membahas tentang ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik. Sebelumnya kalian udah tahu belum pengertian dari ruang lingkup ilmu politik? Jadi, ruang lingkup politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses pemerintahan, dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga atau institutif tujuan negara pemerintahannya. Dapat kita simpulkan bahwa begitu banyak perubahan yang sudah terjadi dalam studi ilmu politik yang bergerak meluas dan pendekatan institusi nasional klasik yang terfokus pada studi institusi-institusi klasik, pemerintahan, dan partai politik. Saat ini, studi ilmu politik semakin banyak bersinggungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, terminologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Nah, di ruang lingkup ilmu politik kita mempelajari ada 4 hal, yaitu yang pertama ada teori dan filsafat politik, yang kedua lembaga politik, yang ketiga hubungan internasional, yang terakhir keempat yaitu hukum internasional. Teori dan filsafat politik. Teori politik dapat dimaknai sebagai sebuah teori yang merupakan hasil pemikiran spekulatif mengenai bentuk dan tata cara ideal berkenaan dengan pengaturan masyarakat. Normatif political theory merupakan pemikiran politik normatif yang menghasilkan norma-norma yang berbeda pada komunitas tertentu. Sedangkan empirik political theory adalah teori yang dibuat berdasarkan pengalaman serta data yang terdapat pada masyarakat. Filsafat politik membahas hubungan antara manusia dengan negara yang dikaitkan dengan Tuhan dan alam yang meliputi sejarah perkembangan ide-ide politik. Selanjutnya, filsafat politik juga menekankan pada pembahasan yang dimulai dari nalar dan akal budi manusia. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu perkumpulan teori politik yang dapat dipahami sebagai suatu kajian sistematis mengenai segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Selain itu, normatif political theory dapat dikatakan sebagai political thought atau political thinking karena asosiasi yang memiliki kedaulatan tinggi serta memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuatan fisik dan dapat memenuhi kebutuhannya, menurut Aristoteles. Yang kedua, lembaga politik dapat dipahami sebagai sebuah lembaga yang keberadaannya dilatar belakangi oleh kebutuhan anggota masyarakat atas suatu asosiasi yang dapat mengayomi serta mengatasi hal-hal dalam kehidupan anggota masyarakat, menurut Raman Subakti. Yang ketiga, lembaga politik memiliki suatu makna dengan sebagaimana sebuah lembaga yang mengatur perjuangan anggota masyarakat dalam mendapatkan kekuasaan, menurut Surjono Sukanto. Lembaga politik memiliki berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar atau UUD, yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia, dan hukum dasar negara yang tertulis berisi tentang aturan yang harus ditaati serta mengikat. Yang kedua, ada pemerintahan nasional. Pemerintahan nasional atau pusat dan pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, di mana hal ini merupakan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Yang terakhir, ada pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan di daerah.
Lembaga negara. Menurut Undang-Undang 1945, lembaga-lembaga negara diantaranya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Kekuasaan Kehakiman, serta Komisi Yudisial. Partai politik. Selain itu, partai politik juga dipahami sebagai wadah organisasi yang bertujuan untuk menyatukan individu maupun kelompok yang memiliki pandangan atau pemikiran serupa sehingga hal tersebut dapat dikonsolidasikan. Golongan dan asosiasi merupakan kelompok yang terbentuk karena persamaan persepsi dalam suatu komunitas untuk mencapai suatu tujuan. Politik serta berbagai golongan lainnya yang ada dalam masyarakat. Partisipasi politik, keterlibatan serta keikutsertaan warga negara dalam tahapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Partisipasi politik juga diibaratkan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam berdemokrasi. Hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang terjadi antara negara-negara dunia yang bersifat internasional. Dalam pelaksanaannya, hubungan internasional merupakan kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan internasional meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu pokok bahasan utama dalam studi hubungan internasional. Berikut pendapat para ahli mengenai politik internasional. Politik internasional merupakan suatu arena politik kekuasaan atau power politics antar negara. Dalam konteks politik internasional, setiap negara berusaha mengejar kekuatan melalui instrumen yang dimiliki atau manuver yang diperlukan. Politik internasional mencakup semua kondisi maupun faktor yang mempengaruhi perilaku lebih dari satu negara menurut John W. Burton. Organisasi internasional. Organisasi internasional diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkesinambungan sehingga dapat terwujudnya tujuan yang disepakati bersama oleh kelompok antar negara yang tergabung dalam suatu organisasi internasional. Administrasi internasional. Administrasi internasional merupakan seluruh kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara anggota organisasi tersebut. Administrasi internasional terbagi dua, yakni administrasi niaga internasional, merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perniagaan atau perekonomian, misalnya Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Selain itu, terdapat administrasi non-niaga internasional, merupakan organisasi internasional yang bergerak pada bidang usaha-usaha sosial, budaya, maupun kemasyarakatan, misalnya United Nations International Children Emergency Funds atau UNICEF. Hukum internasional. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar suatu negara dengan negara lainnya. Negara dengan subjek hukum negara lainnya. Berikut ini pendapat para ahli mengenai hukum internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur berbagai prinsip serta aturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Menurut Ivan A. Scherer, sejalan dengan perkembangan zaman, maka ruang lingkup politik juga mengalami perkembangan menjadi semakin luas yang mencakup kebijakan pemerintah, pembangunan politik, politik ekonomi negara, komputerisasi politik, sosiologi politik, perimbangan politik, filsafat politik, hingga psikologi politik. Ruang lingkup ilmu politik juga dapat ditinjau dari 5 konsep politik. Secara umum, konsep merupakan pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Konsep ilmu politik dapat ditinjau dari sudut pandang mengenai politik itu sendiri. Berikut ini beberapa sudut pandang mengenai politik. 1. Klasik. Sudut pandang ini diprakarsai oleh Aristoteles. Politik dalam pandangan klasik dipahami sebagai sebuah usaha warga negara dalam mencapai dan mewujudkan kepentingan bersama. 2. Kelembagaan. Weber menyatakan bahwa politik berkenan dengan penyelenggaraan sebuah negara 45. Secara umum, negara merupakan sekumpulan orang
yang menempati wilayah tertentu diorganisir oleh pemerintah negara yang sah dan memiliki kekuasaan atas warga negaranya sehingga negara berhak memberikan hukum jika warga negara melanggar aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan. Kekuasaan. Robson mengemukakan bahwa politik merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Fungsi nasionalisme. Dalam pandangan ini, politik memiliki fungsi serta peran dalam menyusun atau merumuskan serta melaksanakan kebijakan umum dalam menentukan nilai-nilai berdasarkan aturan yang mengikat warga negara atau masyarakat. Konflik. Agar mendapatkan kekuasaan tentunya terjadi perbedaan pendapat, persaingan hingga pertentangan yang akhirnya menimbulkan konflik. Pandangan ini menekankan aspek konflik pada politik. Namun perlu dipahami dalam politik tidak hanya berkenaan dengan konflik, terdapat kerjasama, integrasi, hingga musyawarah mufakat. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.